ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pada sesi ini kita akan mulai dari halaman 48 dari buku panduan Faslun tentang sholat berjamaah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, salat jamaah adalah sunnah muakkadah. Salat jamaah adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat yang dinukil oleh penulis di sini rahimahullahu taala dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Dan tentunya di dalam pembahasan ada pendapat lain dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudut pendalilan bagi mereka yang mengatakan bahwa disunnahkan salat berjamaah hukumnya hanyalah sunnah, karena di pendapat yang mengatakan sunnah ini tentunya dirajihkan oleh penulis di sini di madhab Syafi'iyah, dan itu juga ada di nukilan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Mereka melihat pada hadits-hadits tentang sholat berjamaah dalam bentuk lebih diutamakan daripada sholat sendiri. Misalnya di dalam banyak riwayat, salah satunya hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fad bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri, lebih utama 27 derajat. Jadi sini hanya mufadalah, hanya memperbandingkan keutamaan. Artinya perbandingan antara dua hal yang boleh. Karena itu dibangunlah pendapat bahwa ini sunnah muakkadah. Imam Nawawi sendiri, beliau tidak mengatakan sunnah muakkadah, beliau mengatakan fardu kifayah. Mengatakan fardu kifayah. Berdasarkan hadits di Sunan Abi Daud dan Nasa'i dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan." Tidak ada 3 orang dalam sebuah desa atau di sebuah tempat terpencil lalu tidak ditegakkan sholat di tengah mereka kecuali syaitan sudah menyesatkan mereka. Jadi di situ terkait dengan satu tempat. Makanya beliau anggap bahwa itu adalah fardu kifayah untuk orang-orang yang mukim di sebuah tempat. Untuk orang-orang yang mukim di sebuah tempat. Iya. Dan sejumlah ulama dari ulama Syafi'iyah seperti Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundhir itu berpendapat lain. Mereka menguatkan pendapat bahwa
Sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain terhadap laki-laki merdeka yang tidak punya udzur. Yang tidak punya udzur. Dan ini pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Karena telah datang hadits-hadits penyebutan orang yang tidak hadir sholat berjamaah itu dengan sifat kaum munafikin. Sebut sebagai sifat kaum munafikin. Juga itu hadits-hadits banyak ya di riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga beraneka ragam riwayat dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu ketika mempertanyakan bahwa dirinya seorang yang buta tidak memiliki seorang yang membawanya menuntunnya ke masjid, apakah boleh dia sholat di rumahnya? Maka pada awalnya Nabi memberi keringanan. Begitu dia mau pergi, Nabi memanggilnya. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida abis salah? Kamu dengar adzan untuk sholat? Maka Ibnu Ummi Maktum menjawab, "Naam, iya saya dengar." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajib." Kalau begitu jawab. Ya, tidak diberi udzur padahal dia seorang buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Di sebagian riwayat dia sebut bahwa antara rumahnya dengan masjid itu ada ada hutan atau semisal itu yang dikhawatirkan binatang buas darinya. Tapi bersamaan dengan itu tidak diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan itu pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Iya. Dan wajib atas makmum kalau dia ingin dapat pahala sholat berjamaah, dia meniatkan i'timam, meniatkan iktida, mengikuti imamnya, mengikuti imam. Iya. Baik. Dan ini berdasarkan keumuman hadits, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Dunal imam, selain daripada imam. Jadi yang meniatkan itu berjamaah itu hanya makmum saja, karena dia niat untuk iktidak, mengikuti. Tapi kalau imam dia tidak mesti untuk hal itu. Maksudnya tidak mesti dia berniat mengimami misalnya, atau dari awal dia berniat untuk mengimami. Kecuali kalau di hari Jumat, begitu di pendapat di dalam madhab. Iya. Dan hal ini berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang sholat, ada sebagian sahabat yang ikut tanpa diketahui sebelumnya. Bersama dengan itu tidak dipermasalahkan sholat mereka. Iya. Baik. Nah, ini terkait dengan masalah niat ini kadang menjadi agak sulit ya pada sebagian orang, atau dipersulit. Padahal sebenarnya kadang seorang itu masuk, dia sudah mengikut, ini imam, kemudian dia diikuti, itu sesuatu yang sudah ada, sudah terhasilkan.
Jadi memunculkan niat di situ itu kadang tahsil hasil. Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Baik. Ala kulli hal begitu ketentuannya di pendapat di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan di sini, baik itu di terjemahan dirapikan sedikit ya. Sini dikatakan dan terhadap makmum untuk meniatkan mengikat sholat berjamaah. Itu sudah benar ya, maksudnya mengikut sholat berjamaah. Ya mengikut di situ ya, bukan mengikat, mengikut sholat berjamaah. Bukan untuk imam begitu, bukan untuk imam. Ya maksudnya itu ketentuan untuk makmum, bukan untuk imam. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa yajuzu ayyatammal hurru bil abad wal balighu bil murahiq. Ya, dan boleh seorang yang merdeka bermakmum kepada budak. Bermakmum kepada budak. Ya, sebab yang diukur itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan antara merdeka dan budaknya, tapi dalam sholat berjamaah itu yang diukur adalah bacaan Al-Qur'annya, kemudian pengetahuannya terhadap sunnah, kemudian hijrahnya, keislamannya. Karena itu datang di dalam hadits Abu Mas'ud di riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling ahli membaca Al-Qur'an. Paling bagus qiraahnya. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Kalau dalam qiraahnya sama, maka yang didahulukan orang yang paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Kalau dalam sunnah sama, maka didahulukan yang paling dahulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka dalam hijrah sama, fa'aqdamuhum silman, maka dikedepankan orang yang paling dahulu dia masuk Islam. Iya. Jelas ya? Jadi tidak disyaratkan didahulukan itu karena dia merdeka, tapi karena poin-poin itu tadi. Iya, karena itu boleh orang yang merdeka menjadi makmum seorang budak. Demikian pula boleh seorang yang balik, iya, syah ya, bagi orang yang balik bermakmum kepada anak yang mendekati usia balik. Itu al-murahiq. Murahiq itu anak dia belum balik. Nah, ini seperti kejadian yang terjadi pada sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Amr bin Salamah ini atau radhiyallahu anhuma ini ayahnya itu masuk Islam dahulu. Jadi anaknya pun ikut masuk Islam. Maka mereka sudah dahulu menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Amr bin Salamah itu walaupun umurnya masih kecil waktu itu 6 atau 7 tahun, tapi dia sudah belajar Al-Quran banyak, sudah banyak hafalannya, sudah banyak dia pelajari Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketika kaumnya masuk Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada mereka melakukan sholat. Dan beliau terangkan bahwa sholat itu, sholatlah kalian, sholat begini waktunya begini, sholat begini waktunya begini. Diterangkan waktu-waktu sholat. Kemudian Nabi berkata, "Fa idza hadaratis shalah falyu'addil lakum ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Kalau sudah hadir sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan.
kemudian kalian diimami oleh orang yang paling banyak Al-Qur'annya, maka kaumnya pun melihat di tengah mereka tidak diketemukan orang yang lebih banyak Al-Qur'annya melebihi Amr bin Salamah ini. Iya. Maka kaumnya pun memajukan dia untuk menjadi imam. Dan ini kata Amr, umur saya waktu itu 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Jelas ya? Ini karena dia memang usianya masih kecil, tapi dia paham Al-Quran. Dia belajar ya dari Nabi, talaki Al-Quran. Dan dia banyak hafalannya. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia diimami oleh anak kecil yang belum mumayyiz, belum tahu apa yang dia baca, maka itu tidak syah di dalam sholat berjamaah. Jadi ukurannya kalau anak kecil itu syah sebagai imam adalah ukuran dia sendiri dulu. Kalau dia sholat itu syah atau tidak. Kalau dia sholat syah, sholatnya syah, dia sudah mumayyiz, sholatnya syah, maka dia menjadi imam juga syah. Dia menjadi imam juga syah. Baik, jadi itu ukurannya. Ini sering ditanyakannya oleh ibu-ibu di rumah terkait dengan anak laki-laki yang masih kecil, apakah syah menjadi imam? Nah, ukurannya itu syah menjadi imam kalau sudah bisa membedakan. Sepanjang sholat dia syah, maka dia juga syah menjadi imam. Baik.